Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang belum jawab salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi yang cerah ini kita diberikan izin oleh Allah untuk bertemu, bertatap muka, bersenda gurau, bercerita dan lain sebagainya dalam kondisi sehat walafiat ya, insyaallah. Kemudian selawat salam kita haturkan ke junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selawat ini bisa kita diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad nanti di akhir insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin Bapak Kepala Yayasan SMP Kepala Sekolah ya, Bapak mohon izin ya Bapak Kepala Sekolah SMP Darul Muhsin NW Tanjung ya. Kemudian Ibu Ustazah Muslihatun, saya juga mohon izin untuk tidak menggurui siapa-siapa di sini karena Ibu pun masih belajar. Kita semua masih belajar ya. Bapak Kepala Sekolah juga belajar, Ibu Ustazahnya juga masih belajar, Ibu pun seperti itu. Kita semua harus tetap merasa bodoh ya. Tidak boleh ada yang merasa pintar. Kenapa? Yang di belakang, halo, ya. Mari kita sama-sama mendengarkan, menyimak, memperhatikan ya, supaya apa yang Ibu sampaikan mungkin tidak bermanfaat, tetapi minimal bisa ada yang bisa kalian ambil. Sama-sama ya kita belajar nak ya. Oke. Ibu tadi dari berangkat itu memikirkan betapa terhormatnya Ibu diberikan kesempatan untuk berbicara di depan kalian para santri-santriwati yang sebelumnya tidak pernah terpikir dalam pikiran Ibu untuk saat ini bisa berbicara di depan kalian. Ibu merasa sangat-sangat terhormat. Jadi dari hati yang paling dalam saya sangat memberikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Ustazah atas kesempatan mulia ini. Belum pernah Ibu berada di pesantren. Dan dari kecil Ibu juga tidak pernah bermimpi akan ada berada di pesantren. Tidak pernah. Seperti yang disampaikan temannya tadi, jangan pernah takut untuk bermimpi. Tetapi kali ini Ibu tidak pernah bermimpi, tetapi dihadapkan. Betapa sangat berbahagianya Ibu saat ini. Dan Ibu merasa Ibu adalah orang yang paling bahagia berada di antara kalian. Mudah-mudahan apa yang Ibu rasakan, kebahagiaan yang Ibu rasakan ini juga bisa kalian rasakan ya. Apa kalian bahagia ada Ibu di sini? Berarti yang tidak mendengarkan tidak menyukai Ibu ya. Nah, jadi Ibu itu, nama Ibu sudah diperkenalkan ya. Itu ya, nama Ibu Merawati, Ibu dari Rumbu. Ibu ngajar di SMA. Kalau masih ada yang berbicara, Ibu tidak mau berbicara. Masih ada yang berbicara? Kalau ada yang mau berbicara, kita suruh ke depan aja supaya bisa berbicara seperti teman yang tadi itu. Ibu sangat salut sampai Ibu tidak mengedipkan mata melihatnya. Ibu bangga banget, ini anak SMP loh. Yang anak SMA saja masih kalau disuruh baca satu buku, kemudian disuruh mengulas kembali tanpa membuka teksnya lagi, lisan spontan dengan bahasa dan kalimat sendiri, itu merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa buat kalian semua. Tepuk tangan.
jadi kalau ada yang masih berbicara, Ibu minta ke depan ya. Oke. Nah, jadi Ibu ulangi. Tadi Ibu berjalan menuju ke sini, betapa asrinya tempat ini. Ibu sangat bangga. Kemudian Ibu berpikir, apa yang harus Ibu sampaikan kepada kalian yang menurut Ibu kalian itulah guru-gurunya Ibu. Kenapa Ibu mengatakan seperti itu? Seperti yang Ibu sampaikan tadi, Ibu belum pernah membayangkan ada di pesantren. Karena orang tua Ibu bukan orang tua yang mendorong, bukan. Orang tua Ibu ya sama seperti kalian, orang tua pada umumnya ya ingin masuk anaknya ke sekolah negeri dan negeri. Jadi seperti itulah, makanya ibu itu sangat bangga sekali di sini. Nah, jadi dari perjalanan tadi Ibu belum mendapatkan tema apa yang Ibu sampaikan. Tetapi ketika Ibu duduk mendengarkan temannya tadi berbicara, Ibu langsung dapat tema. Mau tahu? Temanya ada tadi, yang perempuan temennya itu tadi membicarakan tentang cita-cita. Kemudian yang dua orang santrinya berbicara juga tentang kemampuannya mendapatkan cita-citanya, tentunya dengan perjuangan yang sangat luar biasa, berdarah-darah ya. Akhirnya Ibu menemukan tema wahai diri. Itu tema kita sekarang, wahai diri. Kenapa harus wahai diri? Kenapa harus, kok tidak orang lain? Kok bukan sesuatu yang wah gitu ya? Kok cuma wahai diri doang? Itu mah udah biasa, ya kan? Nah, kenapa harus wahai diri? Kita ingat ya, Ibu tidak hafal sih ayatnya, tetapi Ibu hanya mengingat maknanya. Jagalah dirimu dan apa? Jagalah dirimu dan masih belum ada yang menjawab benar. Jangan berdiri ya Pak Kepala ya. Jagalah dirimu dan good. Ada yang baru datang langsung tiduran. Oke. Semua kembali perhatikan ya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari malas. Dari apa? Malas. Neraka. Belum ada jawaban yang benar. Saat ini good. Ada yang jawab benar. Saat ini betul, jagalah dirimu dan keluargamu dari Corona. Nah, yang saat ini. Tapi yang sempurna adalah jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi tema Ibu hari ini tidak ingin terlalu melebar kemana-mana, cukup diri, wahai diri. Itu saja yang Ibu inginkan. Nah, Ibu mulai dari diri kita sendiri. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekannya tadi membuat Ibu terpana, salut, bangga untuk yang ketiga orang yang maju tadi. Kita kasih aplaus sekali lagi untuk yang tiga temannya. Nah, sekarang kita baru mulai masuk. Silahkan kalian boleh cerna, nanti Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan apa yang Ibu sampaikan. Nanti Ibu tunjuk. Ibu tunjuknya sembarangan dan harus bisa di depan. Jadi silahkan menyimak dengan baik supaya nanti pada saat Ibu tunjuk tidak kelagapan menjawab. Oke? Kita mulai sekarang. Wahai diri, ada apa dengan diri kita? Kenapa kita tidak membicarakan orang lain saja yang lebih semangat, yang lebih motivasinya luar biasa? Ibu tidak tertarik membicarakan orang lain. Kenapa begitu?
Jadi kata pertama mengenal diri, itu yang pertama. Dan kita hanyalah hamba. Kita ini hanya hamba. Apa yang mau kita sombongkan? Kita hamba, hanya sekedar kalian buka mata saja dari tidur, kita sangat membutuhkan pertolongan Allah. Kita sangat merindukan kasih sayang Allah. Kenapa? Ketika kita tidur dan tidak bisa bangun lagi, nah, jadi ketika kita tidur, terbangun, buka mata, yang pertama kita ucapkan, mungkin ada ayatnya ya di sini Pak Kepala ya, tetapi untuk Ibu cukup membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan. Itu. Jadi kita mengenal diri kita itu adalah hamba Allah yang sangat lemah, tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Ibu menyontek dari yang disampaikan oleh temannya tadi, si Arai. Dia tidak punya siapa-siapa di umur berapa tadi, 10 ya? 10 tahun dia tidak punya siapa-siapa. 10 tahun itu kelas berapa? Kelas 4 SD dan kalian sudah SMP. Kelas 4 SD dia sudah tidak punya siapa-siapa. Dia hidup sebatang kara, tidak mengandalkan siapapun, hanya beratapkan langit mungkin, sampai tadi jendelanya sudah rusak. Nah, betapa kita masih SMP seperti ini, masih ada orang tua, meskipun ada yang belum meskipun ada yang sudah tidak punya, masih ada ibu atau masih ada bapak. Kalaupun tidak ada dua-duanya, masih ada paman, bibi, kakek, nenek, dan seterusnya. Kalau tidak ada semuanya, masih ada yayasan yang seluas dan sebesar ini yang menampung kalian. Tidak beratapkan atap yang mudah roboh ini, dari beton berkualitas oke. Jendelanya mungkin belum ada dan memang tidak punya jendela, tetapi kalian bisa menampung di sini semuanya. Kalian punya asrama-asrama yang bisa dikatakan mewah, kan mepet salah, mewah, mepet. Kalau kalian berarti mebon, apa mebon? Mepet kebon. Oke, kita lanjut ya. Dari mengenal diri kita hanya hamba Allah. Kita lemah, kita tidak punya apa-apa. Jadi yang alhamdulillah punya baju dikasih sama Allah, punya keluarga itu juga Allah yang kasih, punya peci, sepatu, bisa melihat dengan baik, bisa makan dengan enak, pun masih kita juga karena kasih sayang Allah. Coba tanya orang yang kena corona, pasti mereka makan tidak enak, tidur tidak nyaman, ya kan? Kita alhamdulillah, Allah sangat sayang kepada kita semuanya. Oleh sebab itu, setelah kita mengenal diri kita, ternyata kita ini lemah, jangan pernah ada kata sombong dalam hati kita. Tidak layak kita menyandang sombong, karena itu baju kebesaran. Kita kecil, bumi ini saja hanya sebesar debu bagi Allah. Apalagi kita yang ada di dalam bumi, lah buminya saja sebesar debu, bagaimana kita? Sombong itu Allah pun tidak pakai, padahal Allah yang menciptakan kita. Tetapi Allah juga tidak sombong. Bagaimana kita tahu Allah tidak sombong? Ada yang bisa jawab? Betul. Salah satu ciri yang bisa kita rasakan adalah Allah selalu memaafkan kita.
bagaimanapun besar salah kita, tetapi Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Pengasih, dan Maha segala-galanya. Allah tidak perekengan sama kita. Coba kalau Allah perekengan, si ini kemarin udah ganggu temennya, kalau dia minta maaf besok, nggak mau dimaafkan. Seandainya Allah berkata seperti itu, ya Allah, betapa tidak ada gunanya kita hidup, betapa tidak ada maknanya keberadaan kita di muka bumi. Itu sebabnya meskipun Allah memunculkan kata sombong, tetapi Allah saja tidak mampu menggunakan itu. Apalagi kita yang mau belanja saja, mau baju saja harus minta uang, masih merengek. Apa yang mau kita sombongkan? Kemudian yang punya orang tua, jangan sombong sama temannya yang tidak punya orang tua. Jangan pamer. Itu cara kita mengenal diri kita, bahwa kita adalah bukan siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Kita lahir pun dalam keadaan telanjang, tidak ada apa-apa yang kita mau. Itu cara mengenal diri. Kemudian nanti diingat ya, bagaimana cara kita mengenal diri. Setelah kita mengenal diri kita, lalu tanya diri kita, apa yang aku miliki? Apa yang aku miliki? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, kita tidak memiliki apapun, tetapi itu hanya untuk konsep supaya kita tidak sombong. Pada dasarnya Allah sudah memberikan kita kelebihan dan kekurangan komplit seimbang. Ada siang, ada matahari, ada. Jadi semuanya sempurna lokasi. Tetapi ketika siang seperti ini, bulan tidak marah, bulan tidak iri. Aku iri sama si matahari, kok dia bersinarnya terang banget ya. Aku halangi saja si matahari bersinar. Nah, kalau bulan iri kan nanti ada gerhana matahari. Nah, kemudian bulan ketika malam, matahari iri enggak? Tidak. Nah, apa maknanya yang Ibu sampaikan ini? Ada Ibu sebutkan matahari, ada Ibu sebutkan bulan. Maknanya adalah bagus, jangan iri, jangan melihat kelebihan orang lain itu sebagai cara kita untuk menghancurkan orang lain dan diri kita. Jadi Allah sudah memberikan kita kelebihan dan kekurangan komplit. Kenapa sih, kan Allah Maha Pencipta. Kenapa sih Allah tidak kasih kita kelebihan saja semuanya? Kekurangannya nggak usah. Kenapa begitu? Biar sadar diri, biar supaya kita selalu menyadari diri, supaya kita selalu bersyukur bahwa kita juga membutuhkan orang lain. Itulah cara kita mengenal diri kita juga. Kita paham kekurangan dan kelebihan diri kita, supaya pada saat kita kurang, jangan kita membicarakan kekurangan orang lain, karena kita pun juga orang yang kurang. Orang lain juga punya kelebihan. Itu yang kedua, memahami kekurangan dan kelebihan diri. Yang ketiga, setelah kita tahu diri, setelah kita tahu kekurangan dan kelebihan diri kita, langkah yang ketiga yang harus kita lakukan adalah explore, keluarkan kemampuan diri dan
contohnya ya. Siapa tadi yang terakhir maju tadi, siapa namanya? Kodri. Kodri tadi ibu tampilkan secara sendiri ya, dan kalimatnya sendiri. Si Kodri tadi adalah anak yang punya kelebihan menganalisis buku cerita dan menyampaikan dengan lisan tidak dengan grogi-grogi. Kelebihannya adalah dia mampu menganalisa suatu cerita dan mampu menceritakan kembali cerita tersebut. Itu kelebihannya. Yang kedua, kelebihannya apa? Dia mampu berbicara di depan umum. Dia mampu berbicara seperti bapak ibu guru yang ada di sini, bapak ibu ustazah yang ada di sini. Dia mampu berbicara seperti itu. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Mungkin dia pelit. Misalnya, maaf ya Kodri ya. Pelit itu kekurangan. Apalagi suka ganggu orang. Mungkin nanti si Kodri suka ganggu orang. Itu kekurangan. Kemudian kelebihan yang lain lagi, misalnya, saya ini setiap pagi itu datang ketika jam pelajaran jam 7, saya sudah standby sebelum jam 7. Berarti itu namanya disiplin. Berarti saya orang disiplin. Nah, itu contoh kelebihan dan kekurangan. Silakan. Nanti ibu tunjuk yang baca. IPNW. Ada juga mungkin kekurangannya, saya tidak suka pelajaran yang hitung-hitungan. Kekurangan itu. Tapi kalau yang lain, saya suka pelajaran yang menghitung. Itu juga kelebihan. Ibu biasanya suka nyuruh maju yang duduk, tidur, tidak memperhatikan. Oke, baik. Ibu ambil alih sekarang ya. Siap mendengarkan? Yang tadi pusing-pusing, ngantuk, sekarang pegang telinganya. Semua pegang telinga. Pegang telinga sudah, lepaskan. Lagi pegang, lepaskan. Oke, sudah cukup. Supaya tidak ngantuk. Menuliskan 3 kelebihan itu masih 3 loh. 3 kelebihan dan 3 kekurangan, supaya kalian bisa mengenal diri kalian. Nanti di kamarnya tulis, oh ini kelebihan saya, ini kekurangan saya. Ternyata jika kelebihan kalian sedikit dan kekurangan lebih banyak, di situ baru kalian langkah selanjutnya adalah menilai diri. Oh ya, ternyata saya banyak kurangnya. Berarti mulai hari ini, misalnya kekurangan kalian malu, seperti temannya tadi ya, malu, banyak yang malu. Berarti mulai hari ini saya harus
lagi lapar, tidak punya uang, dan kamu punya uang. Apa yang bisa saya lakukan untukmu supaya kamu bisa memberikan aku sedikit makanan? Gitu cara yang cerdas. Jangan minta kepeng mek mah. Saya mau belanja, lapar saya. Jangan begitu, itu tidak berkelas. Tetapi sampaikan kepadanya, misalnya namanya siapa tadi yang maju, siapa namanya? Dimas. Dimas, saya bisa lakukan apa ya buat kamu supaya kamu bisa memberikan saya sedikit makanan. Jadi dia mendapatkan upah yang bermanfaat, dan yang memberi pun mendapatkan hal yang bermanfaat. Tidak sia-sia dia mengupah, ada hal yang sesuatu yang dia lakukan. Nah, itu nanti tugas kalian di asramanya. Catat, tulis kemampuanmu, tulis kekuranganmu, lalu nilai. Kalau misalkan yang tadi si Kodri ya, itu sudah kelebihannya sudah ada, itu explore lagi. Mudah-mudahan ini di sini ada Bu Ustazahnya, ada Bapak Kepala Sekolah, nanti bisa memfasilitasi anak ini untuk lebih mengeksplor kemampuannya. Ini bagus untuk calon penceramah sekaligus calon novelis. Tadi Andrea Herata, ibu pun hanya mendengar dari anak ibu di rumah, dia suka baca novel juga, dia suka baca juga, padahal ibunya tidak suka baca. Jadi anak ibu itu cewek, sekarang dia di MTS Long kelas 9. Satu buku novel itu hanya dia baca 1 jam saja. Jadi dia punya banyak koleksi novel-novel, apalah entah nama pengarangnya ibu pun tidak tahu. Yang ibu sempat mendengar dia menyebut Andrea Herata, Terelie, kemudian siapa lagi ya? Terelie itu novelis. Kemudian Saraswati, apa itu namanya? Banyak sekali. Nah, itu ada juga kenalnya. Nah, jadi setelah kalian tahu pertama apa yang disampaikan tadi, apa konsepnya, wahai diri itu apa konsepnya? Satu apa? Mengenal diri. Yang kedua apa? Memahami kekurangan dan kelebihan diri. Ketiga, explore kelebihan dan meminimalisir kekurangan. Yang keempat apa? Nilai diri. Nilai, kok saya banyak kekurangannya ya, kok kelebihannya cuma satu doang. Misalnya suka memberi, itu juga kelebihan, suka memberi. Terus kekurangannya, saya suka iri, suka gibah yang cewek-cewek nih. Terus suka apalagi kalau yang cowok, suka mencuri misalnya. Misal ya, jangan sampai ada yang suka mencuri di sini. Terus suka mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Nah, setelah kita bisa menilai diri, barulah kita kembali kepada diri kita lagi, yaitu Allah. Sampaikan kepada Allah. Yang di belakang mendengar. Setelah kalian tahu kekurangan dirinya, tahu bagaimana cara mengeksplor dirinya, kalian bisa menilai diri kalian sendiri, lalu sampaikan kepada Allah. Ya Allah, saya hanya punya satu kelebihan saja, sementara kekurangan saya 10 ya Allah. Tolong bimbing hamba supaya hamba ini bisa meminimalisir kekurangan itu dan bisa menambah kelebihan saya. Itu cerita sama Allah. Ceritanya kapan? Waktu sholat, pas puasa, setiap saat, setiap jam. Dan yang paling afdol itu adalah di sujud terakhir. Bagus.
hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat duha, sampaikan itu. Malah dengarkan, ke Allah berfirman, ketika seorang hamba yang lain sedang tidur dan ada hamba yang bangun di atas jam 3 di sepertiga malam terakhir, Allah sudah berjanji akan mengabulkan semua permintaan kita. Jadi ketika hari ini yang punya tadi 10 kekurangan tadi, atau misalkan yang lain, ya Allah, kok si itu punya orang tua, kok aku enggak, kok si ini materinya apa yang dia mau pasti dikasih, lah kok aku enggak. Cerita sama Allah tidak apa-apa. Semua yang kalian keluhkan itu ceritakan. Kok si itu pinter ya, ya Allah, kok aku enggak. Nah, ketika kita mampu menilai diri kita, maka disitulah sebenarnya hidayah Allah itu sedang turun sama kita. Jadi segera manfaatkan dengan baik. Keempat tadi, lakukan, segera lakukan. Jangan pernah kalian merasa kok itu lahir dari keluarga yang tidak mampu, aku tidak, kok itu pinter, aku tidak. Jangan pernah bersedih, jangan pesimis. Misalnya hari ini yang datang di tempat ini paling ceramah-ceramah biasa doang, sama seperti Ustaz aja yang lain. Ceramah kita bisa digunakan biar berarti niatnya sudah tidak bagus. Tetapi kalian bisa lihat membedakan yang mendengar dengan yang tidak mendengarkan. Pasti ada bedanya kan? Itu juga termasuk kelebihan dan kekurangan. Kekurangannya kurang niat, tidak ingin belajar. Oke, itu semua tentang diri kita. Nah, sekarang halo. Sekarang adalah saatnya kalian setelah tahu dari 1 sampai 4 tadi, pasang niat, minta ridho sama Allah, minta doa dari orang tua, minta doa dari ustadz ustazahnya yang ada di sini. Agar apa? Allah mudahkan kita dalam melakukan segala hal yang baik-baik tentunya. Kalau ada hal yang baik yang kalian niatkan, segera laksanakan, jangan tunda. Tetapi kalau ada hal yang tidak baik, pikirkan matang-matang baru kalian kerjakan. Pikirkan apa ada manfaatnya atau tidak. Paham semuanya? Paham semuanya? Selanjutnya itu yang hal pertama yang Ibu sampaikan. Ada 4 tadi ya. Yang pertama temanya tadi wahai diri. Dan yang kedua adalah sekarang ini materi yang umum. Materi umum ini Ibu ingin kembali ke rekan-rekannya tadi yang sudah menyampaikan analisisnya tentang sebuah buku. Kita kembali ke tema generasi muda berjiwa baca. Sementara Ibu bukan hobi membaca. Mungkin ada yang bertanya, hobi tidak membaca kok diundang ya? Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Ibu tidak hobi membaca, tetapi Ibu hobi menulis dan Ibu hobi berhitung. Ini bukan pamer ya. Ini hanya sedikit motivasi untuk kalian. Kita belajar dari analisa buku yang dibaca oleh 3 temannya tadi. Ibu menyimpulkan, betul seperti katanya si Kodri, bermimpilah, karena dengan bermimpi itu semua akan tercapai. Nah, masih ada yang
saja untuk mengundang orang yang tidak punya daya jiwa baca ke sini. Kenapa? Ya, karena mungkin. Jadi Bapak Kepala Sekolah memberikan kehormatan kepada Ibu di sini untuk berbicara di depan kalian, bukan karena Ibu orang yang punya ilmu pengetahuan lebih, tidak, tetapi kita sama-sama belajar seperti yang disampaikan di awal. Kita sama-sama belajar. Yang pertama apa? Motivasi sudah diberikan tadi ya. Sekarang kita sama-sama belajar bagaimana caranya kita punya jiwa baca itu. Ibu tidak suka membaca, tetapi ibu suka menulis. Ibu suka berhitung. Tadi yang si cewek santri tadi sudah menyampaikan dia punya cita-cita menjadi guru matematika, dan ibu adalah salah satunya guru matematika. Ya. Jadi bukan awalnya itu ibu tidak suka berhitung juga. Di SMP ibu tidak suka matematika sama sekali. SMA pun begitu, tidak suka matematika. Menulis suka. Nah, karena ibu tidak suka membaca, tetapi ibu suka menulis, sehingga dari kata menulis itulah terlahir minat baca. Kalau orang lain mungkin membaca dulu, mungkin kalian juga gitu ya. Dari membaca dulu, baru bisa menulis, menuangkan isi tulisan. Tapi kalau ibu dari menulis dulu, kebalik ya. Ibu menulis dulu, baru membaca. Ibu tulis dulu apa yang ibu ingin pikirkan, itu ibu tulis. Dulu waktu kecil ibu sering menulis seperti ini: Profesor, Doktor, Hajah, Merawati, SPD, MPD. Baru yang ketemu 2 gelar itu. Ibu sering tulis itu dari ibu kecil. Dan ibu tidak pernah bisa membayangkan bisa mendapatkan gelar yang 2 di belakang itu, tidak pernah. Kenapa? Karena ibu paham, ibu sama seperti kalian, lahir dari keluarga yang tidak mampu. Lahir dari keluarga yang bukan orang berada, orang miskin, tidak punya apa-apa. Lalu kenapa ibu bisa berdiri di depan kalian? Itu karena tekad, usaha, cita-cita, mimpi, keinginan. Karena ibu ingin saya harus bisa membahagiakan orang tua saya. Lalu bagaimana caranya? Nah, caranya seperti yang disampaikan tadi. Kenal dirimu dulu. Ketika kita kenal diri kita, catat kekurangan dan kelebihan kita, kemudian eksplor diri kita, lalu nilai. Ketika kita sudah mengatakan diri kita ternyata kita tidak mampu, kembalikan sama Allah, minta sama Allah untuk dituntun. Setelah minta sama Allah, minta ridho sama orang tuanya, minta ridho sama ustazah. Lalu pasti Allah akan menentukannya. Ibu, kenapa bisa jadi guru matematika? Kan tidak suka menghitung. Nah, waktu SMA itu ibu dihukum sama guru. SMA dulu tidak pakai jilbab. Sekarang baru pakai jilbab. Jadi dulu ibu tidak pakai jilbab, pakai rok pendek ya. Ibu dihukum. Kenapa? Karena tidak mengerjakan PR. Diambillah ranting kayu di depan kelas, dibetisnya sampai merah. Dihukum di depan kelas, di depan teman-teman semuanya.
Ya Allah, saya berjanji mulai hari ini saya akan belajar entah apapun. Lalu saya tanya diri saya, kira-kira saya belajar apa ya? Saya suka apa ya? Saya tidak suka matematika. Tetapi ketika saya berjanji, oh ya, saya sudah berjanji bahwa saya akan belajar. Nah, sejak saat itu ibu belajar. Semua buku yang ada di perpustakaan tentang matematika ibu pelajari tanpa disuruh. Ketika PR-nya cuma satu doang, ibu kerjakan 20. Lalu keesokan harinya ibu tanya gurunya, Pak, saya tidak bisa nomor 20. Loh, tidak saya minta mengerjakan nomor 20. Tetapi saya kerjakan, Pak. Hanya itu yang saya tidak bisa, nomor 20. Akhirnya dituntun sama gurunya. Sejak saat itu ibu diikutkan untuk Olimpiade Matematika. Kemudian sampai dengan tingkat nasional di Mataram. Tapi tidak dapat juara. Tetapi ketika diikutkan saja sudah luar biasa bangga. Nah, lalu kaitannya apa dengan novelis-novelis yang dibaca oleh teman-temannya tadi? Kaitannya adalah jangan kalian mengeluhkan apa yang ada dalam diri kalian sekarang ini. Tetapi ketika kalian tahu kekurangannya, jangan dikeluhkan, tetapi buat kekurangan itu menjadi motivasi kalian untuk berbuat. Seperti ibu tadi, seperti yang dibacakan teman-temannya tadi, ketika kemiskinannya melekat pada dirinya, ibu bapaknya tidak ada tempat berkeluh kesah, dia tidak mengeluh. Cita-citanya untuk belajar sampai ke Eropa pun tercapai hanya dengan jalan kaki dan upaya cita-cita mimpi yang tinggi. Jadi misalkan kalau kalian itu kan hanya cerita dongeng, novelis yang dibuat-buat, tidak. Andrea Hirata itu selalu membuat hal yang nyata. Dan apa yang ibu sampaikan tadi itu juga nyata yang ibu lakukan. Orang-orang di rumah mungkin mengejek ibu, nggak mungkin kamu bisa kuliah, kan nggak mampu orang tuanya. Nggak mungkin bisa sampai S1, S2, kan tidak ada. Orang tuanya tidak mempunyai kemampuan ekonomi untuk kuliah. Tapi ibu tidak pesimis. Ibu berpikir hanya dengan belajar, apa yang kita ingin pasti terkabul. Pasti. Ibu belajar seterusnya tanpa disuruh, tapi itu tak belajar. Dan akhirnya di SMP ibu dapat beasiswa, SMA ibu dapat beasiswa juga. SMA ibu lanjutkan ke Universitas Mataram tanpa biaya, beasiswa murni. Dan orang yang ngejek orang tua ibu langsung malu. Ternyata dia bisa kuliah ya. Dan setelah kuliah pun masih diejek. Nggak mungkin bisa kuliah, nggak mungkin bisa selesai kuliah. Pasti nanti mandek itu negara. Tetapi ibu tidak membenci orang itu, justru oh ya itu jadi semangat saya untuk harus cepat selesai kuliah. Nah, jangan jadikan kelemahan diri kita itu untuk saya memang begitu, nggak bisa apa-apa, mau kuliah juga, aduh orang tua juga segitu-gitu, mau minta juga, orang tua minta sama siapa. Mulai hari ini kubur dalam-dalam semua itu, dan mulai hari ini tanamkan niatmu dalam hati, saya pasti bisa, saya akan kuliah, saya akan membuat orang tua saya, misalkan yang sudah tidak punya orang tua, saya akan membuat orang tua saya di alam sana bangga kepada saya akan membahagiakan nenek saya yang telah berjuang membesarkan saya akan membahagiakan ustadz-ustadzah saya di sini yang telah lelah, yang telah berdarah-darah membina, membimbing, merawat saya. Itu tanamkan dalam hati kalian. Sanggup? Sanggup? Kita niatkan bersama-sama, yuk. Bismillahirrahmanirrahim.
insya Allah kalian akan diberikan jalan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, itu saja mungkin yang Ibu bisa sampaikan kepada kalian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Satu orang yang akan Ibu tunjuk untuk menyampaikan kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Ada yang berminat sukarela sebelum ditunjuk? Yang santri ada yang sukarela? Ini santriwati ya. Oh, yang santri, siapa yang mau sukarela? Angkat tangan. Mau ditunjuk? Berarti kalau tunjuk siap ya. Ditunjuk ya. Ini yang maju tadi. Ayo. Satu kalimat saja ya. Ayo. Ayo. Yang lagi, yang santri. Ayo. Apa yang Ibu sampaikan? Simpulkan secara umum apa yang Ibu sampaikan. Misalkan kalian, tentu pendengaran kalian berbeda-beda ya terhadap apa yang Ibu sampaikan. Misalkan sini hanya mampu menyampaikan, menganalisa. Tadi Ibu menyampaikan tentang bagaimana cara kita mengenal diri kita. Buku ini menceritakan sebuah cita-cita yang luar biasa, berawal dari Simpai Kramat. Simpai Kramat adalah orang atau manusia terakhir dari sebuah keturunan. Simpai Kramat orang Melayu di sini disebutkan adalah Arai. Arai ditinggalkan oleh ibunya ketika umur 6 tahun, ketika ibunya melahirkan adiknya. Ibu dan anak sama-sama meninggal di saat itu. Dia meninggal sama-sama ketika ibunya melahirkan adiknya dan adiknya meninggal dunia. Lalu Arai berdua dengan ayahnya. Tetapi tidak lama berselang beberapa tahun, ayahnya meninggalkannya ketika umur 10 tahun. Dan situlah dia menyendiri di rumah sendiri.
ketika saat itulah mereka terus bermimpi, dan ketika saat itulah mereka menamatkan jenjang SMA dengan prestasi Arai menjadi nomor 1 di SMA itu. Ketika menjadi orang nomor 1, mereka berencana untuk melanjutkan memasuki universitas. Mereka menumpang di sebuah kapal. Kapal ini membawa sebuah peternakan kambing. Kambing ini setiap hari, setiap malam selalu berhubungan tanpa henti. Saking kuatnya mereka. Itulah kalau kambing. Jangan hero. Kalau kambing tanpa henti, kalau mereka berada di kapal itu di tengah laut. Setelah itu, saking puasnya melihat Ikaludin dan arah ini dan kambing-kambing ini, mereka bosan. Lalu 6 hari mereka terapung-apung di tengah lautan. Sampailah mereka ke Jakarta, pulau mereka ini bisa dibilang tidak bisa terlihat di peta, saking kecilnya pulau ini. Tetapi ini merupakan pulau yang paling bagus penghasil timah. Tetapi dia tidak ada di peta. Kemudian mereka pergi ke Jakarta. Di sana mereka mencari pekerjaan dan mencari biaya. Hari demi hari mereka kerjakan. Mereka selalu mencari pekerjaan tetapi selalu ditolak. Mencari biaya siswa tetapi selalu ditolak. Tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil. Hari demi harinya, pada suatu hari mereka akhirnya berpisah. Setelah berapa lama mereka selalu bersama, Arai dan Ikaludin, mereka berpisah. Arai meninggalkan Ikaludin sendirian di Jakarta. Arai pergi ke Pulau Kalimantan. Dari sinilah cerita mereka mendapat beasiswa yang sangat luar biasa. Di sini mereka berhasil mendapat biaya siswa karena adanya aplikasi motivasi letter. Motivasi letter ini akan keluar ketika kita ingin mempunyai biaya siswa. Dari sanalah mereka membuat motivasi sendiri dari hasil karangan mereka. Sebenarnya mereka dulu mengikuti saran dari guru mereka, yaitu pengabdian, kemiskinan, dan karena rasa ingin belajar. Tetapi dikembangkanlah motivasi. Beasiswa ini diselenggarakan oleh mereka. Masing-masing ada program. Jadi mereka berdua, Arai dan maka beasiswa ini didapatkan. Di Eropa mereka kuliah berdua. Jadi isi atau kesimpulan dari buku yang saya baca adalah ada seorang anak dan abahnya yang tinggal di sebuah desa tersebut. Jadi ada seorang anak bersama abahnya yang tinggal di desa terpencil, yang dimana anak ini bercita-cita ingin bangun pondok pesantren di desa yang terpencil. Jadi anak ini di saat
segembalan, dan awan itu diumpamakan sebagai malaikat yang sedang menunggu. Jadi anak ini pun tiba-tiba menangis terseduh. Tak tahu kenapa anak ini tiba-tiba menangis. Dan ada dua orang perempuan yang tiba-tiba lewat di depan anak tersebut, dan kedua anak ini pun bertanya kepada anak tersebut. Jadi kedua orang ini bertanya, kenapa kau menangis? Dan anak ini pun menjawab dengan jawaban yang begitu luar biasa yang dapat menjadi pasal di depan kita. Jadi anak ini menjawab bahwa aku menangis karena merindukan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi